Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salve. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil karya ilmiah implementasi edukasi kesehatan tentang penyakit TB paru terhadap pengetahuan pencegahan penularan penyakit TB paru. Artikel ilmiah ini oleh Bayu Setiawan Rashidi, Nia Risa Dewi, Anik Inayati. Nama saya Nazowati Mena, tingkat atau kelas 1B, mata kuliah Bahasa Indonesia, dari dosen Ibu Nilfar Waida, SKM, MPH. Latar belakang: 1. Tuberkulosis atau TB paru merupakan infeksi kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang menyerang jaringan parenkim paru. 2. Pada tahun 2022, diperkirakan 10,6 juta orang terjangkit tuberkulosis, termasuk 5,8 juta laki-laki, 3,5 juta perempuan, dan 1,3 juta anak-anak. 3. Sebanyak 1,3 juta orang meninggal karena TB paru pada tahun 2022. Berdasarkan profil kesehatan di Indonesia, tahun 2022 angka kejadian TB paru yaitu 3.680 337 penderita. Metode penelitian: implementasi ini dilakukan di ruang paru RSUD Jen Ahmad Yani, Kota Metro dengan surat laik etik nomor 370 476 KE PK LE LL 02 2024. Menggunakan metode studi kasus, instrumen yang digunakan dalam implementasi ini adalah lembar kuesioner mengenai karakteristik subjek, satuan acara penyuluhan atau SAP, kuesio tingkat pengetahuan tentang penyakit TB paru, dan lembar observasi pencegahan penularan TB paru. Hasil penelitian: implementasi ini dilakukan pada 2 pasien TB paru dengan gambaran kedua subjek sebagai berikut. Tingkat pengetahuan sebelum dan setelah edukasi kesehatan. Tingkat pengetahuan subjek 1, sebelum implementasi 60% atau cukup, setelah implementasi 100% baik. Subjek 2, sebelum implementasi 50% kurang, setelah implementasi 80% baik. Tabel kedua, observasi perilaku tingkat pencegahan penularan TB paru pada kedua subjek sebelum dan setelah edukasi kesehatan. Subjek: pencegahan penularan TB paru. Subjek 1, sebelum implementasi 60% cukup, setelah implementasi 80% baik. Subjek 2, 60% cukup, subjek setelah implementasi 80% baik. Kesimpulan: edukasi kesehatan yang diberikan kepada pasien TBC paru dapat meningkatkan pengetahuan mereka secara signifikan mengenai cara pencegahan penularan penyakit. Setelah edukasi, pasien lebih memahami tindakan penting seperti menutup mulut saat batuk, tidak membuang dahak sembarangan, dan mematuhi pengobatan. Hal ini sangat membantu dalam mencegah penyebaran TB paru di masyarakat dan disarankan untuk selalu dilakukan oleh tenaga kesehatan sebagai bagian dari pencegahan penyakit. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.